Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan dengan hadis masih Kitabu Shaum yang sore hari ini sampai halaman, ya barangkali nanti kalau kami salah mungkin bisa dikoreksi. Halaman 40. Halaman 40 baris yang kelima dari atas, nomor judul bab nomor 31. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30, ada halaman 40, nomor judul 31. Atau mungkin barangkali ada yang punya informasi, silahkan di SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab lam yaib, tidak mencela siapa ashabun nabi, sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'duhum sebagian mereka, ba'duhum sebagian mereka, ba'dhon pada sebagian, fisaumi di dalam orang yang puasa, fisaumi di dalam orang yang puasa, wal iftari dan orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, bab yang akan kita bahas adalah keteladanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu, di mana ketika mereka dalam keadaan musafir, yang mana orang yang musafir itu mendapat kemurahan untuk tidak berpuasa. Ya, sehingga ada yang kemudian memanfaatkan itu, sehingga ada sebagiannya mereka berpuasa dan sebagiannya lain mereka tidak berpuasa. Namun di antara para sahabat satu dengan yang lainnya
mereka tidak saling menghina, tidak saling mencela. Kita lihat hadisnya. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Humaidin at-Tawil an Humaid an Anas ibni Malikin qala berkata Anas Kuna ada kami nusafiru bepergian kami bepergian kami ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibi maka tidak mencela atau menghina siapa as-shaimu orang yang puasa alal muftiri atas orang yang tidak puasa tidak puasa walal muftiru dan tidak orang yang tidak puasa dan tidak atas orang yang puasa alas shaimi atas orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat, di dalam hadis ini pelajaran untuk kita semuanya. Bagaimana orang Islam harus senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyahnya. Walaupun ya tadi ada perbedaan, tidak menjadikan perbedaan itu hal yang perlu dipertentangkan, hal yang perlu diperdebatkan, sehingga merusak kerukunan di dalam keislamannya. Nah, ini sudah dicontohkan zaman Nabi dulu. Anas bin Malik bercerita, ketika kami bepergian, tentunya bepergian yang jauh, sehingga bepergian yang jauh kalau dihitung pakai kilometer itu kira-kira 90 kilometer, atau ya zaman dulu ya perjalanan sehari semalam. Nah, ini secara hukum itu kan boleh tidak berpuasa, mendapat kemurahan, namun tentunya juga
harus dibayar di hari yang lain. Umpama memungkinkan dia puasa, ya nggak apa-apa selama dia yakin dia kuat berpuasa. Nah, maka di antara sahabat-sahabat Nabi itu ya ada yang puasa, ada yang tidak. Namun baiknya di antara yang puasa tidak mencela pada orang yang tidak berpuasa, atau ya sebaliknya orang yang mokel atau tidak berpuasa juga tidak mencela pada orang yang puasa. Karena kalau mereka itu saling mencela bisa. Umpamanya yang puasa mencela yang tidak berpuasa. Umpama dia ngomong, "Heleh, cemen amat, bepergian begini saja nggak puasa. Banci loh. Wah, panjang urusannya. Panjang urusannya." Mungkin yang tidak puasa pun dia akan menghina pada yang puasa. Orang kok bodoh bener sih, dikasih kemurahan kok menganiaya diri sendiri loh. Ya akhirnya saling menghujat, saling menghina. Akhirnya apa? Menimbulkan ketidakrukunan. Nah ini yang berbahaya. Karena apa? Nah ini yang pernah dimintakan oleh Allah dan Nabi tidak dikabulkan. Nabi minta kepada Allah agar umatnya bisa rukun lah. Nabi nggak dikabulkan. Karena apa? Rusaknya orang Islam itu bukan karena orang yang tidak Islam. Nabi nggak akan khawatir orang Islam kemudian diserang oleh orang-orang kafir terus orang Islam itu kalah. Nggak mungkin. Tapi ketika orang Islam sudah saling menghujat, saling membunuh, saling menganiaya, saling menjelek-jelek, nah ini rusaknya. Ya tadi kadang-kadang hal yang sepele. Ya contohnya masalah puasa tadi. Yang satu mengambil kemurahan, yang satu tidak. Akhirnya geger. Atau ya masalah nanti sholat tarawih ada yang 11 rakaat, ada yang mungkin 23 rakaat, ribut sendiri, geger sendiri lah. Akhirnya tidak rukun. Harusnya bulan Ramadan menjadi sarana mendapatkan pengampunan, malah sebaliknya. Saling menghujat, saling menjelek-jelekkan. Wah, akhirnya apa? Yang dapat adalah dosa. Maka ini pelajaran yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Tidak kemudian memperuncing perbedaan. Kalau memang selama ada rujukannya, ada ayatnya, ya kenapa mesti harus diperdebatkan, harus gontok-gontokan, harus saling hujat, harus saling tuduh. Nah ini yang memang ditunggu oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kita lanjutkan. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Haddasan Abu Awanah an Mansurin an Mujahidin an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhu
Qala berkata siapa Ibni Abbas, kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati dari Madinah. Minal Madinati dari Madinah. Ila Makkata ke Mekah. Ila Makkata ke Mekah. Fasoma maka puasa siapa Nabi, puasa siapa Nabi, awalnya dari Madinahnya itu puasa. Hatta sehingga balago sampai Usfana tanah Usfan. Ya tanah Usfan itu tanah yang ada di antara Mekah Madinah, antara Madinah Mekah. Sumada'a kemudian minta siapa Nabi bimain dengan air. Bimain dengan air. Farafa'ahu maka mengangkat siapa Nabi hu pada air ila yadaihi pada kedua tangannya. Pada kedua tangannya. Liyuriyahu agar menunjukkan siapa Nabi hu pada air, agar menunjukkan siapa Nabi hu pada air, anasa pada manusia, anasa pada manusia. Fa'aftoro maka mokel siapa Nabi. Mokel itu ya membatalkan puasanya. Hatta sehingga Qadimah datang siapa Nabi. Qadimah datang siapa Nabi. Makata di Mekah. Makata di Mekah. Wadhalika dan demikian itu fi Ramadan di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Fakana maka ada siapa Ibni Abbas. Maka kemudian Ibni Abbas mengatakan Nabi itu awalnya puasa ketika di Madinah, karena masih di rumah. Nah, kemudian ketika dia memang meniatkan diri untuk
untuk bepergian atau musafir yang jauh. Maka kemudian Nabi membatalkan puasanya. Maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan Nabi itu awalnya puasa, kemudian Nabi membatalkan. Maka ketika orang itu musafir, jadi pengertian musafir ini Bapak Ibu, perjalanan yang kalau dulu itu sehari semalam. Nah, kalau sekarang dihitung dengan kilo yang lebih dari 90 kilo. Kalau ingin puasa ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau ingin tidak puasa ya nggak apa-apa. Ya kan, apalagi zaman sekarang dalam perjalanan itu kan mungkin beda-beda. Kalau perjalanannya itu mungkin naik bis, apalagi macet begitu, berat, ya mungkin bisa mokel terus dibayar di hari yang lain. Tapi kalau memang perjalanannya itu nyaman, umpamanya sini Surabaya, paling hanya naik pesawat itu 1 jam. Umpama tidak membatalkan ya nggak apa-apa wong naik pesawat. Karena kadang-kadang begini, utang puasa itu utangnya gampang. Yang berat membayarnya. Jadi utang puasa itu yang ringan ngutangnya, bayarnya itu. Mending puasa karuan kan. Suasana, situasi, kondisi mendukung. Maka kadang-kadang kalau ngutang puasa nggak kebayar-bayar, kadang-kadang memang lebih berat. Suasananya nggak mendukung. Lagi niat puasa, delalahnya dapat undangan. Ya. Lagi niat puasa, wajib ini bayari puasa. Delalahnya, ada kiriman paket makanan yang lezat lah. Berat itu, berat. Maka ya kalau memang musafirnya itu kok ringan, tidak memberatkan, umpama puasa ya nggak apa-apa. Atau ya umpama dia karena berat perjalanannya terus membatalkan puasa, ya nggak apa-apa. Yang penting ya tadi jangan sampai saling mencela. Jangan sampai saling menghina, saling mengolok. Hanya perjalanan begitu saja lah. Akhirnya jadi masalah itu. Kita saling menjaga, saling toleransi, saling menjaga perasaan. Sehingga di dalam bermasyarakat, bersosialisasi itu akan terbangun yang namanya kerukunan dan kekompakan. Karena biasanya kerukunan dan kekompakan itu akan ternodai, tercederai, ya karena faktor omongan tadi. Omongan yang tidak tepo sliro. Nah, itu akhirnya menimbulkan ketidakrukunan. Nah, kalau sudah nggak rukun, wah bahaya itu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Semoga yang sedikit ini ada manfaat dan barokahnya, dan kita cukupkan dulu. Insyaallah di kesempatan yang lain nanti kita sambung lagi. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Tentunya sehat bersama PDO. PDO memang jos peleng.